Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan dari Sinode Gereja Betel Indonesia, khususnya hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah khusus BPD DKI Jakarta. Doa kami, Tuhan selalu menyertai saudara, Tuhan selalu memberkati saudara. Nah, hari ini kembali kita kepada program ngeteh, ngobrol teologia. Nah, sebelum kita akan ngobrol tentang teologia, maka kita perlu ngeteh dulu. Yuk, mari kita ngeteh dulu. Mantap. Ini teh beneran nih. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Pak Bun? Manis? Ya begitulah, orangnya sudah manis ya Wih. memang manis. Pak Petrus suka teh? Siap. Pak Henok? Ya, enak. Kopi apa teh biasanya? Teh, Teh ya, haleluya. memberikan pewahyuan teh. Wis, mantap. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, hari ini kita akan memulai dengan topik pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Nah, ini topik yang cukup menarik. Akhir-akhir ini kan ada sedikit kalau dalam pewayangan tuh bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip gitu. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu hamba Tuhan atau istilahnya ya narasumber yang akan memberkati dalam acara kita ini. Di ujung saya, ya di ujung saya, di depan saya, walaupun kami berhadapan tapi tidak pernah kita ya smackdown, tapi kita tetap sehati. Beliau adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom, shalom semua. Shalom. Beliau adalah gembala sidang dari GBI Glory United. Puji Tuhan. Nah, kemudian kalau di sebelah kanan saya ini, beliau adalah Bapak Pendeta Henok Budianto. Shalom Pak Henok. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nah, beliau adalah gembala sidang dari GBI Jemaat Condet di Jakarta Timur. Kemudian juga beliau adalah ketua BSK Wah, bukan ketua. nasional. Pengurus. Oh, pengurus Iya. BSK nasional. Apa itu BSK Om? BSK itu adalah Bapak sepanjang kehidupan. Biasanya di Pak Bun bisa ngetes. Bukan sepanjang zaman ya. Oh, bukan. Termasuk juga Pak Henok ini adalah pengurus dari apa Pak Henok? ILUSBI, Ikatan Alumni Seminari Betel. ILUSBI, bukan ilustrasi ya. Singkatannya tadi apa? Ikatan Alumni Seminari Betel. Nah, jadi mungkin ada yang Pengurus alumni. Nah, ini ketemu dengan Pak Henok. Nah, kemudian yang di sebelah kanan Pak Henok adalah ini senior saya, ya, Bapak Pendeta Petrus Suganda. Shalom Pak Petrus. Shalom, Pak. Ya, Shalom, puji Anda. Tuhan. Sesama Petrus nggak boleh saling mendahului Pak ya. Ya, Kita harus kompak ya. Shalom. Nah, beliau adalah gembala sidang dari GBI, mangganya nggak kecil, GBI Mangga Besar. Wah, puji Tuhan. Nah, kembali ke topik awal, hari ini kita akan berbicara tentang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Ini kan cukup mendapat sorotan tajam ya akhir-akhir ini ya. Nah, kita kan bicara dulu sebetulnya apa sih pemahaman tentang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Kalau dari kosakatanya kayaknya kok pelayan, hamba gitu. Nah, kita akan lihat tentunya pemahamannya tuh bagaimana sih? Nah, gimana Pak Henok? Mungkin Pak Henok bisa memberikan penjelasan tentang apa sih pelayan Tuhan atau hamba Tuhan? Ada apa tuh dengan pelayan Tuhan? Nah. Kok kelihatannya sedang disoroti apa? Gitu. Tapi nggak perlu, itu nanti belakangan. Iya. Ya memang pelayan Tuhan itu satu kalimat yang begitu indah ya. Pelayan Tuhan lagi. Kalau memang kita melihat dari definisi secara teologi, gitu kan, ini bicara soal Tuhan pasti kaitannya ke teologi kan. Jadi bicara tentang dari sudut pandang teologi, ya tentu ini adalah satu pribadi yang memang dipanggil ya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, ya artinya menjadi seorang pelayan Tuhan dan juga tentunya berkaitan dengan sesamanya. Oh, dipanggil bukan terjebak bukan ya? Ya, terus gimana? Iya. Nah, pelayan itu ya bisa dalam kaitan ya secara teologi itu kan pelayan itu bisa dikaitkan dengan doulos. Ya, doulos itu kan konteksnya kepada hamba, ya budak. Tapi tetap dipakai dalam konteks pelayanan, disebut juga pelayan, ya. Tapi konteksnya itu budak, ya hamba. Tapi juga ada juga dalam konteks perjanjian baru itu diakonos, ya diaken. Nah, diaken itu juga pelayan. Pelayan untuk apa? Pelayan meja, ya pelayan untuk orang-orang miskin. Mereka yang dipanggil untuk melayani kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan.
Nah, demikian juga ada liturgos. Liturgos itu juga seorang pelayan yang justru melayani dalam konteks imam, konteks pelayanan mimbar, liturgi. Nah, dalam hal itu semua, kita ini dipanggil sebagai bentuk pelayan. Nah, pelayan ini bisa juga dalam arti kita sedang melayani, melakukan yang terbaik ya untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Ya, sementara kalau menurut Gitu Pak ya. Jadi Iya. mungkin kata kuncinya kalau pelayan Tuhan hamba itu kata kuncinya adalah dia terpanggil ya, Ya. bukan terjebak atau mungkin kalau bahasa Betawi mungkin dijorokin begitu ya. Nah, gimana Pak Petrus Suganda? Menurut Bapak gimana? Iya sama Pak, pelayan Tuhan adalah orang yang memang melayani Tuhan, Oh, bukan dilayani dong ya? bukan Pak. Oh, beda Jadi ya. orang yang melayani Tuhan ya di dalam suatu gereja dan dia itu juga memiliki tanggung jawab, dia mengerjakan tanggung jawab sesuai dengan panggilannya, kurang lebih seperti itu. Wih, luar biasa. Tapi kalau kita lihat di lapangan ya, di lapangan justru ada banyak yang mengaku hamba Tuhan. Ya mungkin kalau kita tuh pendeta gitu ya, kalau dalam jabatan di GB kan PDP, PDM dan PDT gitu ya, sebagai seorang pendeta lah. Tapi dalam kenyataannya di lapangan dia bukannya melayani tapi justru pengennya dilayani. Betul, Nah, gimana tuh Om Bun? berarti lebih mulia dari itu dong, dari tuannya dong. Wah, itu kata kuncinya. Tapi kenyataannya kenapa sih bisa begitu, Pak Bun ya? Wah, harus tanya sama orangnya, Om. Sama orangnya ya? Iya dong. Oh, mungkin ada pengalaman Pak Bun, ada mungkin pembicaraan gitu. Kenapa gitu biasanya itu Pak Bun ya? Berarti dia tidak hidup dia melakukan sebuah aktivitas melayani tapi tidak hidup dalam jiwa, dalam hati sebagai seorang pelayan. Atau ada contoh di Alkitab mungkin gitu Pak Bun? Pelayan uang ya. Ah, salah satu murid Yesus mungkin ya. Iya. Yudas Iskariot ya. Jadi keluar dari jalur itu dia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa hamba Tuhan itu adalah sebuah panggilan untuk melayani, bukan dilayani. Itu sebabnya mereka memang untuk menjadi hamba Tuhan itu dibilang susah sih, nggak susah juga sebetulnya. Dibilang gampang ya, nggak gampang juga. Artinya ada persyaratan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kira-kira persyaratannya nih untuk menjadi hamba Tuhan ini bagaimana Pak Henok? Wah, syarat-syarat atau sebagai hamba Tuhan. Kita lihat dulu kan pelayan Tuhan ini kan adalah satu anugerah ya. Ya, Artinya bukan semata-mata saya bisa, saya mampu, bukan. Pelayan Tuhan ini adalah anugerah. Kalau saya boleh katakan, ini adalah anugerah dari Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Siapa kita kok melayani Tuhan gitu loh. Gitu. Siapa kita ini? Sementara kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak berlayak di hadapan Tuhan. Tetapi dalam konteks pelayan Tuhan, kenapa kita disebut sebagai pelayan Tuhan? Ini kan anugerah. Artinya Tuhan telah menebus kehidupan kita kembali kepada hakikat ciptaan. ya. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita ini rupa dan gambar Allah itu rusak. Sehingga kita luncas dari tujuan. Luncas itu apa? Mungkin kurang. Apa itu? Luncas itu apa maksudnya? Meleset. Oh, meleset. Jadi tidak sesuai. Ya, mungkin ada yang nggak jelas. Iya, gitu. tidak sesuai, Meleset. tidak sesuai. Bukan kepleset ya? Betul. Tidak sesuai untuk apa kita dicipta. Ya. Nah, kita kan dicipta serupa dan segambar itu maksudnya adalah supaya kita ini bisa matching. Bisa sama serupa dan segambar dengan Allah ini. Nah, sekarang ketika kita dipulihkan di dalam Kristus, disitulah kita kembali memiliki hubungan, relasi, dan ini kita bisa melayani. Jadi kita bisa memiliki satu hubungan menyenangkan hati Tuhan kembali. Ini luar biasa. Nah, bagaimana syaratnya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan? Ya tentu dia terus harus menerima Tuhan Yesus, lahir baru. Seorang baru yang ya? telah bertobat Ya. dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu, you tidak bisa menyebut diri sebagai seorang pelayan. Tidak bisa. Siapa kita melayani Tuhan? Nah, jadi melayani Tuhan ini kan konteksnya tadi itu ya. Bahwa kita ini sedang melakukan yang terbaik. Bekerja untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan. Apapun yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Nah ini. Nah tentu pertama-tama kalau Om Ho nih kita boleh kutip nih ya. Om Ho. Founding Father dari GBI ya. Nah Om Ho itu
memiliki satu pandangan tentang seorang pelayan Tuhan sangat luar biasa yang sangat membekas dan sangat mewarnai kehidupan Gereja Betel Indonesia karena beliau adalah Dan founder bagi daripada para anak GBI. didiknya dong ya, Ya, pasti. gitu. Jadi pertama-tama beliau selalu bilang begini, kalau mau menjadi pelayan Tuhan, Anda harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu udah kental sekali. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu juga memiliki bukan hanya pimpinan Roh Kudus, tentu juga harus hidup dituntun oleh Roh Kudus itu. Jadi termasuk ini mengarah kepada teologi GBI. Setiap gembala memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, masing-masing ini teologi GBI yang begitu luar biasa. Sehingga keunikan Gereja Betel Indonesia adalah masing-masing Gereja Betel Indonesia secara otonom itu memiliki keunikan daripada pemimpin-pemimpin yang berpengalaman dan melayani Tuhan. Ya, Jadi itu salah kalau satu, ya. kita dengar tadi, yang pertama tuh kata kunci sebetulnya kita ini kan nggak layak ya. Tapi kalau dilayakkan oleh Tuhan itu sesuatu yang anugerah yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus memang sungguh-sungguh dalam melayani. Itu sebabnya kan motonya kan melayani dan bukan dilayani. Dan kita hidup dengan penuh Roh Kudus dan mau dibimbing oleh Roh Kudus, sudah jelas. Nah kemudian gimana kalau menurut Pak Petrus? Nah sebelumnya Ya. cukup menarik, sebelumnya kita ngeteh dulu. Supaya lebih segar. Puji Tuhan, mari. Oke. Gimana Pak Petrus Suganda, lanjut. Baik, kalau kita bilang pelayan Tuhan berarti kita ini sedang berada di dalam rumahnya Tuhan. Ya, salah satunya adalah gereja. Kita dianggap sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan karena kita ada di dalam gereja. Nah, menjadi pelayan Tuhan itu merupakan satu tanggung jawab yang diemban sama orang tersebut ketika orang tersebut itu bisa melayani di dalam gereja. Tentu pasti ada yang namanya gembala gereja lokal. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebelum saya di sini ya tentu saya mulai dari bawah dulu. Ya, pelayan itu kita melayani Tuhan. Nah, pentingnya perannya juga di dalam gereja kita melayani Tuhan karena ada penting peran daripada gembala. Gembala itu mengarahkan. Jadi gembala itu juga memberi kepada setiap melihat potensi ya, melihat potensi setiap orang yang sudah mulai dari awalnya adalah rajin ke gereja dan bisa dilihat dari sisi rohaninya, ya tentu pasti ada lahir barunya Pak kalau ketika diberikan pelayanan. Nah mulai dari situ, mereka mulai melayani dari situ. Jadi pelayanan itu mulai dari yang terdepan, kalau boleh saya bilang ya, ada kayak penyambutan tamu, ada tim pemerhati, kurang lebih nanti bertahap naik, kurang lebih seperti itu. Nah pelayan yang tadi Bapak bilang itu saya juga sungguh terberkati. Setiap orang yang melayani memang mau tidak mau mereka harus lahir baru dan mereka harus bertumbuh di dalam gereja lokal. Terlihat bertumbuhnya karena dari mana? Tentu dipantau sama gembalanya masing-masing. Nah, tentu kita punya peran adalah melihat setiap jemaat, setiap orang-orang yang melayani itu kita bisa melihat mereka. Semakin mereka mengalami pertumbuhan rohani yang semakin baik, tentu yang namanya tanggung jawab akan diberi lebih lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, Kenapa Om disebut pelayan Tuhan? Emang Tuhan perlu dilayani. Ayo Bapak-bapak. Emang Tuhan kekurangan atau perlu dilayani? Ayo. Ya, Bapak menjawab. Sebenarnya kita ini dikasih kebebasan, Pak. Sebenarnya kita ini dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Membalas kasihnya Tuhan itu salah satunya melalui kita melayani apa yang kita bisa. Gitu. Jadi saya sudah ditebus, diselamatkan. Saya sebagai jemaat iya, tetapi ketika saya juga mau lebih cinta, lebih dekat lagi, saya juga menerima yang namanya panggilan untuk melayani itu. Saya yakin Tuhan Tuhan bilang dia malah melayani kan? iya, betul. Kan yang lebih besar kan melayani daripada dilayani. Kan? Nah itu dia makanya, nah itu kan motonya kan seperti itu Iya, kan. iya. Melayani bukan dilayani. Betul. Ya, betul. Jadi kenapa tuh kita disebut pelayan Tuhan? Emang Tuhan perlu dilayani? Kenapa tuh Pak Bun? Nah, nggak tahu. Sudah saya bertanya sama Om yang lebih Kau yang mulai dan akhir seharusnya. Saya boleh tambahkan juga. Ya boleh. Ya, Pak Eno. berkaitan dengan penciptaan itu tadi. Iya. Untuk apa manusia itu dicipta? Dan menariknya begini, kenapa manusia dicipta setelah alam? Kan yang dicipta duluan sama Tuhan itu kan ya bumi ya.
lalu Ya alam semesta alam semesta alam. dan segala macam cakrawala udah indah. Baru manusia dicipta. Terakhir tuh ya hari ke-6 ya. Ditempatkan ini manusia ini. Udah ada keindahan. Sudah Coba tersedia kalau belum semua. ada ciptaan yang lain, wah gersang betul. Nah, gitu kan. Nah ini memang makhluk termulia yang dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa? Untuk juga berjalan bersama-sama dengan Allah, diberikan otoritas ilahi untuk mengelola ciptaan. Beri nama hewan, beri nama semua, kelola alam. Buah-buah ya. Semua diatur, dikelola dengan otoritas dan wibawa ilahi bersama-sama dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak lagi berkuasa dengan alam. Begitu. Termasuk juga yang kedua, selain kita diberikan otoritas mengelola alam ini, manusia jatuh ke dalam dosa ini merusak hubungan sebagai makhluk ciptaan yang termulia ini, serupa dan segambar. Sehingga tidak ada lagi hubungan yang sangat baik. Sehingga tidak bisa memiliki bagaimana kehadiran dan kuasa Tuhan. Nah, melayani Tuhan konteksnya begini. Ketika kita dipulihkan di dalam Kristus, karena begitu besar, ini singkatnya ya, begitu besar kasih Allah akan kita, Dia mencari kita yang Harus 3:16 tuh ya. ya yang berdosa, dicari kita yang berdosa ini, lalu Tuhan menemukan kita. Tuhan yang menemukan kita. Lalu dipulihkan di dalam Kristus. Jadi kamu di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, sebagai ciptaan yang baru ini sekarang, kembali dengan otoritas ilahi mengelola alam ini. Artinya melayani Tuhan, ayo bersama-sama dengan Allah. Kelola, rawat bumi, oikos ini. Rumah besar tadi kalau dikatakan Pak Petrus Suganda. Ini rumah besar, oikos. Kelola alamnya, kelola. Termasuk jiwa-jiwa manusia yang memang belum percaya kepada Kristus, yang belum dipulihkan. Kita melayani Tuhan artinya di sini, ayo menjadi mitra, menjadi sahabat Tuhan. Untuk membawa saudara-saudara yang lain, memberitakan kabar baik. Ya, konteks melayani ini artinya adalah membawa setiap orang kembali kepada panggilan Tuhan. Tapi ini juga belum menjawab nih tadi yang Pak Bun, pertanyaan sederhana, simpel, tapi ini dalam juga nih. Iya. Kenapa kok pelayan Tuhan, kok emang Tuhan perlu dilayani? Nah, kan dari tadi juga saya bilang, kau yang mulai, kau yang akhir lah begitu. Kira-kira di mana nih Pak Bun katanya? Secara teologis mungkin ya, coba Pak Bun gimana kira-kira? Sama yang sendiri. Kenapa ya? Gini. Oh, Pak Petrus. Jadi Tuhan Yesus itu cuma memberi teladan ya. Dia adalah guru, dia memberi teladan kepada kita sekalian. Salah satu teladan yang Tuhan ajarkan adalah dia juga menjadi melayani. Dia ikut juga turun ke dalam dunia, dia menyembuhkan orang, dia mengajar, itu adalah pelayanan. Yes. Dan dia, Tuhan, mengajak kita sebagai apa? Pengikut, murid, partner, juga apa? Ikut melayani. Karena apa? Ikut teladan. Jadi memang kan Tuhan bilang pertama kali, Tuhan mengundang para murid pertama kali itu apa? Ikutlah aku, akan kujadikan kamu penjala manusia. Itu yang perintahnya yang pertama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Itu teladan yang Tuhan ajarkan. Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi karena dia adalah pelayan juga. Jadi bukan Tuhan duduk terus kita layani siapin kopi. Enggak, mungkin kalau Pak Bun, kalau saya gitu ya, mungkin kalau artinya tadi pertanyaan Pak Bun, kenapa kita harus melayani Tuhan? Emang Tuhan perlu dilayani? Kalau saya mempunyai peran gini, karena itu memang sebuah tugas, sebuah amanat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita juga melayani, mengikuti ya Pak ya. Jadi sebenarnya tujuan pelayanan untuk kita juga sebenarnya kan. Ya itu, di samping juga tugas yang Tuhan sudah memberikan pada kita, amanat itu. Memang Tuhan punya keinginan memulihkan semua ciptaan ya, seperti Pak Heno tadi sudah katakan kan. Tapi kita melayani sebenarnya kita adalah melayani kepentingan Tuhan, tapi sebenarnya ujung tujuan itu adalah untuk kita sebenarnya, pelayanan itu ke kita. Memang Tuhan punya keinginan supaya dipulihkan semua ciptaannya mencapai tujuan dia menciptakan kan. Tapi pada akhirnya kita melayani kan, contohnya kita di gereja melayani penting siapa? Jemaat siapa? Masing-masing pribadi kan bertumbuh gitu. Jadi konsep kita pelayan Tuhan itu bukan karena kita Tuhan duduk lalu kita melayani dia gitu. Demi kepentingannya untuk kita gitu misalnya melayani. Ya, nah itu berarti Bapak Ibu saudara sudah mendapatkan jawaban ya. Dan hari ini luar biasa kita sudah belajar mengenai
apa sih pemahaman tentang pelayan Tuhan, kemudian syarat-syaratnya, dan bisa dikatakan bahwa kata kunci di sini pelayan Tuhan itu adalah sebuah panggilan, anugerah yang kita harus responi. Karena Tuhan sudah melayani kita juga melayani Tuhan, dan saya percaya topik ini akan memberkati kita. Nah, selanjutnya kita akan bicara bagaimana sih karakteristik. Nah, itu nanti untuk episode berikutnya. Dengan demikian, kita akhiri dulu dalam pertemuan kita hari ini. Shalom Pak Henok, Ya, shalom. Pak Petrus, Terima Pak kasih Bun, kesempatannya. Tuhan memberkati. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita ngeteh dulu supaya kita segar. Yuk ngeteh dulu. Ya. Haleluya. Mari. Mari.